letak tai lalat yang ada di kelopak mata. Ya, jadi di sini, di kelopak mata kanan atau kiri, sama saja. Itu namanya gunosanti. Jadi kalau panjenengan punya tai lalat atau wandeng-andeng di kelopak mata entah kanan atau kiri, itu namanya gunosanti. Nah, ojo turu sore kaki, ono diwangang lang jagat nyangking pokor kencanane isine dungote tulak sandang kelawan pangan yoiku bagian nipun wong melek sabar narimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 8 letak tai lalat yang bisa membuat panjenengan ini beruntung atau kaya menurut primbon Jawa. Dalam kasanah budaya Jawa, tai lalat utawa andeng-andeng itu juga mempunyai makna tertentu menurut letaknya. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah letak tai lalat pembawa hoki atau keberuntungan, atau bisa dikatakan letak tai lalat yang bisa membuat orang itu kaya. Nah, apa saja itu dan di mana saja letaknya? Yang pertama adalah tai lalat yang terletak di kepala sebelah kanan. Nah, di sini ya, di kepala. Di kepala sebelah kanan, ini namanya manik hardo. Nah, menurut primbon Jawa, kalau panjenengan ini mempunyai tai lalat di kepala sebelah kanan atau manik harjo, ya, namanya ini manik harjo, ini panjenengan akan selalu beruntung. Rezeki itu lancar dan selalu ada saja. Jadi selalu dimudahkan ketika ada masalah-masalah yang menimpa panjenengan. Ini serba dimudahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ini yang pertama. Kemudian yang nomor 2, kalau panjenengan ini mempunyai tai lalat letaknya di pilingan. Nah, di pilingan itu sini ya. Pilingan. Di pilingan kanan atau kiri. Ini namanya Sri Tuwuh. Jadi andeng-andeng sing nong pilingan kanan utawa kiwa ya, itu namanya Sri Tuwuh. Lah, menurut primbon Jawa ini juga sama saja. Dalam mencari rezeki itu juga mudah, kemudian juga selalu beruntung orangnya. Jadi mudah sekali untuk mencapai cita-cita ini, mudah. Makanya bisa dikatakan kalau panjenengan mempunyai tai lalat atau wandeng-andeng di pilingan sebelah kanan ataupun kiri, itu
secara gawan bayi, ya, karena andeng-andeng itu kan bisa diibaratkan stempel ya, tanda dari lahir, gawan bayi. Nah, itu untuk mencapai kesuksesan akan lebih mudah, gampang sugih. Tetapi kembali lagi, ini hanya tanda lahir. Tetap panjenengan juga harus selalu dibarengi dengan usaha dan doa maksimal. Itu harus. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 3 adalah letak tai lalat yang ada di kelopak mata. Ya, jadi di sini, di kelopak mata kanan atau kiri sama saja, itu namanya Guno Santi. Jadi kalau panjenengan punya tai lalat atau andeng-andeng di kelopak mata entah kanan atau kiri, itu namanya Guno Santi. Nah, sama artinya menurut primbon Jawa, panjenengan ini yang mempunyai tai lalat di kelopak mata entah kanan ataupun kiri, itu orangnya biasanya pendiam, tetapi untuk mencari rezeki itu juga mudah. Jadi rezekinya lebih lancar. Itu. Kemudian yang nomor 4, yang selanjutnya, bila panjenengan mempunyai tai lalat, ini letaknya di alis ya, di alis sebelah kanan. Alis ini. Di alis sebelah kanan sini, ya. Itu namanya kajen. Kajen artinya panjenengan biasanya orang yang suka berbuat kebaikan, suka beramal, bersedekah, ya. Kemudian juga apa? Orangnya selalu ceria dan bahagia. Biasanya orangnya periang, ceria dan bahagia. Nah, itu menurut primbon Jawa, kalau panjenengan mempunyai andeng-andeng kajen atau di alis mata sebelah kanan, artinya gampang beruntung, juga hoki, atau rezekinya akan lancar. Kita lanjutkan yang nomor 5. Bila panjenengan ini mempunyai tai lalat ini di alis mata sebelah kiri, ya, jadi gantian yang sebelah kiri sini. Kalau panjenengan mempunyai tai lalat di alis mata sebelah kiri, itu namanya jatmiko. Ya, jadi andeng-andeng nong alis sebelah kiri itu namanya jatmiko. Artinya panjenengan ini disukai banyak orang. Kesehatannya bagus, kemudian juga ketika ada masalah itu gampang selamat. Dan dalam kehidupan sehari-hari biasanya juga selalu mendapatkan keberuntungan. Nah, itu ya. Sekali lagi, tetap ya, ini tanda lahir. Tanda lahir stempel dasar ya. Jadi jenengan juga harus selalu optimis, kemudian apa usahanya dimaksimalkan dan doanya juga otomatis harus dimaksimalkan supaya seimbang. Itu. Kemudian yang nomor 6, bila panjenengan ini mempunyai tai lalat, ini pas di tengah-tengah hidung. Jadi di sini ya, di tengah-tengah hidung itu namanya 7 sih. Yang artinya menurut primbon Jawa, ini panjenengan beruntung, apalagi jika sudah berkeluarga. Jadi nanti kelihatan sekali itu kalau sudah berkeluarga. Itu biasanya apa? Peningkatan rezeki, ekonomi, keberuntungan itu cepat sekali. Ini kalau pas di tengah-tengah hidung di sini, tengah-tengah. Itu namanya 7 sih. Kemudian kita lanjutkan yang nomor 7. Bila panjenengan mempunyai tai lalat di hidung. Ya, hidung ini boleh di sini atau sini, intinya masih di hidung. Ini juga sama saja. Itu namanya pulungsih.
Ya, kalau pas di tengah itu namanya tujuh seh, tetapi di hidung, bagian hidung mana saja itu namanya pulung seh. Nah, artinya menurut primbon Jawa, ini panjenengan akan disukai banyak orang, dan panjenengan sendiri sifat dan karakternya biasanya baik. Suka membantu orang lain yang dalam kesusahan, supel, nah, itu. Artinya rezeki panjenengan otomatis juga akan semakin baik. Bisa gampang, kalau ngumpulno duit itu lebih cepat. Nah, itu. Kemudian yang nomor 8, ini bila panjenengan mempunyai tai lalat di bibir bagian atas ya. Nah, di bibir ya, tidak di luar bibir tapi di bibir bagian atas. Ini namanya Guno Santi. Biasanya tutur katanya itu sopan santun, renyah, supel orangnya. Kreatif, kemudian juga banyak beruntung. Dan dalam mencari kerja ini biasanya juga sangat pintar. Artinya rezekinya juga akan semakin banyak. Untuk menuju kesuksesan juga biasanya semakin mudah. Bisa dikatakan bahwa letak tai lalat yang sudah saya sebutkan tadi itu artinya letak tai lalat yang bisa membuat panjenengan kaya menurut primbon Jawa. Sekali lagi, ini tanda lahir. Panjenengan juga harus selalu optimis dalam berpikir, selalu maksimal dalam bertindak atau bekerja, ya kerja cara keras, ya kerja secara cerdas, juga bekerja secara ikhlas. Dan doa. Setelah itu baru dipasrahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi yang penting jenengan sudah berusaha semaksimal mungkin dan berdoa semaksimal mungkin. Masalah hasil itu urusannya Gusti Kang Akarya Jagat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ada 8 letak tai lalat yang bisa membawa keberuntungan atau bisa membuat panjenengan kaya menurut primbon Jawa. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.